Katakan bahwasanya lawan Anies itu kalau masalah Ganjar Pranowo dan Prabowo itu tidak berat, itu enteng saja itu sebetulnya. Tapi lawan berat daripada Anies adalah kecurangan lembaga pemilu, KPU, kemudian Bawaslu dan MK. Ini lawan beratnya. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya ini menurut saya sih ekspresi kepanikan ya. Apalagi di dalam sebuah lembaga survei. Bahkan banyak lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Anies di urutan nomor 3, yaitu bahkan jauh di bawah Ganjar Pranowo dan bahkan juga Prabowo Subianto. Akhirnya memframing seperti ini. Dan bahkan juga tidak kali ini saja yang memframing sedemikian rupa lah. Akan didesain 2 kandidat capres, cawapres, dan bahkan juga isu penjagalan Anies Baswedan. Dan bahkan ada dulu viral, yaitu pemilihan umum telah disetting atau bagaimana. Ya kurang lebih seperti itu. Itu isu-isu sudah sangat lama sekali, sudah basi kalau menurut saya. Menurut saya kalau masih menggaungkan isu-isu seperti ini, menurut saya sudah lucu sekali. Masyarakat sekarang sudah cerdas dan tidak mudah percayalah dengan isu-isu seperti ini. Jadi menurut saya saat ini yaitu lebih ke visi misi lah, lebih ke program-program untuk menjadi capres 2024, yaitu perang lah, visi misi, adu program, gagasan dan sebagainya. Jangan memframing seperti ini, memframing seolah-olah ketika misal Prabowo menang atau Ganjar Pranowo menang, di framing seperti inilah, MK yang tidak netral, KPU yang curang dan lain sebagainya. Menurut saya ini sudah basi. Pada waktu itu juga seperti ini. Bahkan ada survei-survei bayaran lah, macem-macem. Dan bahkan kemarin ketika Pak Prabowo Subianto menggugat hasil pemilu di MK juga kalah. Dan bahkan juga saksi-saksinya menurut saya juga lucu-lucu. Ini menurut saya mengada-ngada. Kalau memang betul-betul curang, pasti juga ada bukti-buktinya. Saksi-saksi juga nggak 1-2 orang, bisa ribuan kalau memang benar-benar pemilu tersebut curang. Tetapi kemarin saksi-saksinya Anda lihat sendirilah di televisi, itu menurut saya mengada-ngada kalau menurut saya. Nah ini bahkan juga dikomentari oleh Bandung Beautiful, lawan terberat Pak Anies Baswedan bukan Prabowo dan bukan Ganjar Pranowo. Lawan terberat adalah kecurangan KPUID, ofisial MKRI, Bawaslu RI. Maka dari itu seluruh rakyat Indonesia yang ingin Indonesia perubahan, mari satukan pilih Anies Baswedan. Nah, bahkan di sini juga ada balasan dari Sharman Lawyer. Bahkan di sini SBY jangan-jangan orang yang sering menuduh pemilu curang itu dulu sering curang. Tetapi di sini Presiden SBY lah yang saya juga mendengar, dan kalau saya perhatikan kausa politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang, ya itu saja orangnya. Bahkan saya dengan teman-teman ya sama seperti ini, yang nuduh pemilu curang ya itu saja orangnya. Dan bahkan di sini AHY mengklaim endus ada potensi curang pada pemilu 2024. Antisipasi kecurangan Pilpres, Anies Baswedan tunjuk kuasa hukum. Padahal itu pada saat pemungutan suara itu ada saksi-saksi dari parpol-parpol dan macam-macam lah. Masyarakat juga menjadi saksi lah. Jadi menurut saya sangat susah sekali untuk membuat pemilu tersebut curang ya, apalagi kecurangan masif. Kalau kecurangan di 1 TPU, 2 TPU itu tidak akan menghasilkan pemenangan lah. Tetapi kalau kecurangan itu begitu masif, pasti akan berdampak pada efek pilihan. Tetapi kalau masif, pasti masyarakat pasti akan tahu, pasti semua akan tahu kalau pemilu ini benar-benar curang. Tapi menurut saya sangat susah sekali. Ya seperti inilah pada saat pemilu 2014-2019 ya seperti ini framingnya, seolah-olah pemilu tersebut curang dan lain sebagainya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Ryu The Jebong, bahkan juga CC Polri. Coba dan ditelusuri apakah kakek-kakek itu berbicara atas fakta atau hanya menebarkan kebencian. Keledai nggak usah dijegal pun akan selalu masuk lubang yang sama. Dan KPU akan salah hitung lagi. Ngeri betul bah. Belum apa-apa sudah nuduh curang. Belum mulai aja sudah begitu. Biar kata seorang Profesor Musni Umar, dukung Abbas dapat pahala.
kami sekeluarga rela berkorban tidak dapat pahala untuk mendukungnya. Nah di sini juga bahkan ya seperti itu pada kemarin juga sebelum pemilu ada seperti inilah seolah-olah tim kampanye dari tim lawan tertentu dipukuli dan sebagainya. Ternyata ya hanya operasi saja lah. Ini bahkan juga dari Amin Rais bahkan juga bersumpah akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta jika Jokowi menang Pilpres 2019. Ternyata sampai sekarang juga ya tidak terbukti jalan kakinya. Di era digital hampir semua orang punya gadget Android. Akan menyedihkan dan memalukan kalau rakyat masih bisa dikibuli. Buatkan cara sistem pengawasan yang bisa dilakukan masyarakat. Mereka menginginkan kita perang dan kacau. Ya, menurut saya kalau ini sih ekspresi kepanikan ya. Karena memang setelah dideklarasikan dan sudah safari politik kemana-mana dan bahkan juga bertaburan hadiah, elektabilitasnya ya stabil seperti itu dan bahkan juga menurun. Ya bagaimana kalau tidak panik? Dan bahkan juga banyak dari koalisi perubahan yang menyebut pemilu besok akan curang dan lain sebagainya, dan bahkan juga ditambah oleh narasi dari ini, dan bahkan menyebut lawan terberat Anies Baswedan bukan Prabowo dan bukan Ganjar Pranowo, melainkan KPU Bawaslu RI. Ya menurut saya fokus saja lah ke lawan terberat. Menurut saya lawan terberat ya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dan juga Pak Prabowo Subianto. Ya fokus di situ dulu, nggak usah sampai ke KPUD, Bawaslu, MK. Menurut saya terlalu jauh. Fokus ini dulu lah, memenangkan elektabilitasnya, ditingkatkan dikit lah, mengungguli Prabowo misalnya atau mengungguli Ganjar Pranowo. Baru kalau elektabilitasnya sudah nomor 1, tiba-tiba pada saat pemilihan ternyata suaranya demikian. Nah, itu baru tanda tanya besar. Ya, seperti yang kemarin di Pilkada DKI Jakarta. Dalam survei juga Ahok menang terus, menang telak. Tetapi pada saat pencoblosan ternyata kalah dengan Anies Baswedan. Itu pun Ahok dan juga Jarot legowo, tidak mempermasalahkan hal tersebut, legowo lah. Yang penting itu masyarakat adem ayem, masyarakat jangan dipecah belah, masyarakat jangan terprovokasi, itu yang penting. Kalau elit-elitnya, kalau orang yang di sana terus memprovokasi seperti ini, bagaimana Indonesia? Ya contohlah lah Ahok, Basuki Cahayapurnama di setiap survei selalu unggul, tetapi pada saat pencoblosan, pada saat itu kalah dengan Anies Baswedan. Tetapi Basuki Cahayapurnama dan Ahok legowo dan ikhlas. Ya karena memang harus percaya dengan KPU lah, harus percaya dengan pemungutan suara rakyat. Jadi contohlah Ahok pada saat itulah legowo, biar masyarakat tidak terpecah belah, tidak terpolarisasi.